diberikan kekuatan 40 orang laki-laki sorga dalam memukul, dalam berjima, dalam makan. Beliau katakan, hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kekuatan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sunnah Nabi kekuatan sangat hebat. Hanya dengan isyarat telunjuk Nabi SAW itu bulan terbelah. Tidak ada kekuatan negara superpower yang bisa membelah bulan sekarang ini. Kekuatan bom atom, kekuatan senjata pun juga nggak bisa itu menembus bulan, hadirin. Tapi dengan isyarat Nabi SAW, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, itu bulan terbelah, hadirin. Kekuatan apa yang bisa mengalahkan kekuatan telunjuk Nabi kita Muhammad SAW? Bahkan jasmani Nabi SAW begitu kuatnya, hadirin. Nabi SAW katakan bahwasanya Nabi kamu Muhammad SAW diberikan kekuatan 40 orang laki-laki sorga dalam memukul, dalam berjima, dalam makan. Satu orang laki-laki sorga sama dengan 100 orang laki-laki yang paling kuat di dunia ini. Jadi kekuatan jasmani Nabi mampu untuk berjima selama 4.000 kali satu malam. Apa ada di antara tuan-tuan yang bisa 4.000 kali? Dan ini Nabi ucapkan, bukan Nabi waktu itu masih umur 30-40 tahun, tidak. Nabi ucapkan dalam umur 60 tahun. Masih semangat, bisa punya kekuatan 4.000 kali, hadirin. Kekuatan jasmani yang amanah ada diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin subhanahu wa ta'ala, kekuatan rohani Nabi SAW naik langit pertama, kedua, ketujuh, ke mustawa, mustawa lagi sampai satu batas. Jibril katakan, wahai Muhammad, sampai di sini batasan aku sekarang, kau yang naik sendiri. Kalau aku menembus ini jarak, aku akan terbakar. Hanya Nabi kita Muhammad SAW mampu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jibril nggak mampu. Jadi kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi SAW, kekuatan yang luar biasa, jasmani dan rohani Nabi kita Muhammad SAW. Maka dalam satu sunnah Nabi SAW ada kekuatan yang luar biasa kalau kita kerjakan. Hadirin subhanahu wa ta'ala, hari ini kita lupakan kekuatan sunnah Nabi SAW. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu, tentara dikirim, dia mengepung itu benteng lama sekali, tidak terselesaikan, musuh nggak nyerah. Lapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau paham, coba kontrol sunnah apa yang kalian tinggalkan sehingga nggak mampu untuk menaklukkan itu musuh. Setelah mereka observasi, mengontrol, ternyata lupa atau sudah lama tidak pakai siwak Nabi Muhammad SAW. Maka cepat-cepat dipotong tudahan kayu, dibagi-bagikan. Ketika para sahabat Nabi memakai siwak Nabi SAW, maka tertanam rasa ru'ub, rasa takut di hati musuh, sehingga mereka pun menyerah. Dibukakan itu benteng, menyerah tanpa peperangan, hadirin. Dengan kekuatan sunnah Nabi SAW, umat pun, orang musuh-musuh khawatir. Hari ini orang lain yang memproduksikan miswak syaitan telah menertawakan umat Islam hari ini, mau mengislam itu semua. Musuh bau, ditertawakan oleh musuh, tapi dengan pakai siwak Nabi SAW, mulut bersih, harum, ridho, ada kekuatan, benteng terbuka. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya sunnah Nabi SAW. Laksanakan, ikuti, jangan ikut sunnah-sunnah orang lain. Ditertawakan oleh musuh, pegang ini sunnah Nabi SAW, Anda akan berwibawa. Nggak berani musuh untuk mentertawakan kita dengan kehidupan Nabi SAW. Dan hadir amal yang paling besar yang Nabi contoh adalah sholat. Karena dalam sholat itu terkumpul semua sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kekuatan yang luar biasa dalam sholat. Bahkan dengan sholat tadi akan menghadirkan nusratullah. Wasta'inu bis sabri was salat, mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Maka dengan sholat terbuka hadir khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sholat tadi apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Dengan 2 rakaat sholat Allah kabulkan permintaan ini umat. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sholat yang mana? Sholat yang dikatakan, yang diinginkan oleh Nabi SAW. Cara Nabi SAW, satu orang laki-laki sholat, Nabi katakan, dipanggil, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat kamu belum sholat. Dia sholat lagi, Nabi katakan, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Dia katakan, ya Rasulullah, sampai di sini kemampuan saya. Maka Nabi ajarkan bagaimana sholat yang benar, berdirinya tegang, ruku, dan sebagainya. Dan Nabi jelaskan juga kepada umat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka kalau kita sholat ikut cara Nabi SAW, terkumpul semua sunnah Nabi dalam itu sholat. Maka orang yang mengamalkan sholat dengan benar, dia dalam orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam sholat,
dia akan mudah untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di luar salat tersebut. Hadillah subhanahu wa ta'ala, inilah kekuatan yang Allah berikan pada ini umat. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuatan batin mereka hubungan pada Allah dan mengikuti sunnah Nabi SAW, buktikan dalam salat mereka.